kemarin malah istri gubernur NTB sudah ikut di bisnis ini ya, dan dia aktif malah ya. Aktif. Pertama, kenapa sampai beliau melihat bahwa ada niat baik dan kejujuran di bisnis ini. Memang kita selalu suka ada passive income ya, duduk diam tidur dapat duit, itu always suka ya. Tapi kita tetap suka ketika dapatnya dari tempat yang benar, tempat yang aman. Betul enggak? Jadi ini adalah salah satu pilihan yang menurut saya yang aman menurut saya. Amannya pertama karena memang benar-benar dana Bapak Ibu itu diputar ya. Benar-benar dana Bapak Ibu diputar oleh ahlinya ya. Siapa ahlinya? Ya ownernya langsung. Kalau kita di Lombok sering manggil beliau Pak D ya, karena sudah berumur kita panggil beliau Pak D. Namanya Pak D Lukman ya. Saya kenal beliau udah lama, sekitar tahun 2014 lah, 2014 sudah lama. Nah, begitu dia dulu mungkin pernah dengar Dream for Freedom, pernah dengar ya? Pernah. Dulu ada bisnis heboh, Dream for Freedom. Beliau ini mitra saya di DAF dulu. Cuman setelah DAF beliau fokus belajar trading kripto. Fokus belajar trading kripto, fokus gitu kan. Ya setelah sekian tahun, ya tahun 2019 akhir beliau bikin program yang seperti yang sekarang ini ya. Cuman ada perbaikan lah. Dulu kan awal bikin ya berarti ada catatan-catatan yang dia perbaiki untuk yang sekarang. Nah program yang beliau munculkan dulu itu 1% satu hari ya, 1% satu hari, dananya tetap diputar di trading kripto. Saya tidak ikut waktu itu karena ya jujur salah saya pribadi, meremehkan. Jadi saya sedikit underestimate lah sama beliau. Ya efeknya saya gigit jari. Ternyata yang saya bawa yang scam, beliaunya yang tidak scam gitu kan. Itu program sampai 1,5 tahun dan banyak teman-teman Lombok waktu itu menghasilkan uang banyak lah. Uang banyak dari program beliau. Nah, begitu koin mulai turun, beliau stop programnya ya. Karena memang dia faktornya di koin ya. Begitu koin kelihatan waktu itu di awal-awal Juni yang tahun 2021 ya mulai turun. Nah beliau sudah mulai stop programnya ya. Dan kemarin banyak teman-teman yang datang lagi, ayo buatkan program lagi gitu kan. Ya akhirnya beliau melihat tren juga sekarang koin mulai naik lagi ya. Dan katanya beliau tahun 2024 tahun 2025 ya koin sudah mulai mulai bagus lagi. Katanya siklusnya per 4 tahun ya untuk koin ya Pak. Siklusnya per 4 tahun ya. Gambarannya tahun 2024 atau tahun 2005. Jadi program ini memang didesain untuk 1,5 tahun. Nah, jadi ini baru jalan 3 minggu. Nah programnya hanya 1,5 tahun seperti yang programnya yang dulu. Nanti begitu 1,5 tahun beres, rekrutmen di close. Nah beliau hanya menyelesaikan yang terakhir gabung sampai selesai masa kontrak. Ya. Dengan harapan pertama koin yang dia kumpulkan sekarang naik tahun 2024. Kalau tidak ya dia bayar dari hasil tradingnya. Ya nanti kasih jeda 6 bulan lah. Jadi 2 tahun untuk penyelesaian total, 1,5 tahun untuk kita para pemain network untuk menghasilkan uang banyak lah. Ya. Ini kan pemain network semua ya, pemain network semua ya. Jadi kalau saya melihat peluang ini bagus, pertama bagi yang tidak jalan ya dapat pasif. Ya pasifnya ya lumayan lah. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada ya ini di antara tengah-tengahnya lah. Tapi bagi pemain network hasilnya pasti gede ya, hasilnya pasti gede. Karena konsepnya binari ya. Binari, bina kanan dan bina kiri ya. Jadi ada bonus sponsor dan ada bonus pasangan. Ya Bapak Ibu tahulah kalau sudah binari bonusnya pasti besar. Betul enggak? Ya bagi yang jalan. Tapi bagi yang pasif itu
sebenarnya pengen tak tunjukin akun saya mulai gabung 21 Januari ya, kemarin ini ya, sampai hari ini hariannya tidak pernah kurang dari 1,7%, 1,8%. Pernah sekali 1,5% sekali aja. Sisanya itu 1,9. Hari ini berapa? 1,8. Hari ini 1,8% everyday ya. Selama 30 hari, Senin sampai Senin ya. Karena kripto itu Sabtu Minggu juga jalan. Jadi kita nanti Bapak Ibu dapat profit itu dari Senin sampai Senin ya. Profitnya fluktuatif, namanya trading ya. Kalau dia lagi banyak dapat, dia kasih kita 2%. Banyak dapat lagi bisa 2,5%. Kalau standar dia dapat, ya dikasih 1,8, 1,7. Saya pernah tanya, Pak D, ini sebenarnya mau ngasih berapa sih ke teman-teman? Kalau saya sih maunya ngasih besar-besar supaya 250%-nya cepat. 250%-nya cepat. Itu khusus untuk yang pasif. Nah, mengenai bagaimana pola history tradingnya itu di Binance ya, mungkin pernah dengar Binance. Jadi historinya ada yang saya videokan, nanti mungkin Bang Ferry minta grup kita videokan hasil trading. Kemarin saya ada 5 hari di rumah beliau, lihat tradingnya. Kayak kemarin per hari ini beban dia kan per hari sekitar $6.000. Ya hari-harian dia dapat $30.000. Jadi bebannya 5.000, dia dapat trading 30.000, dapat trading 28.000. Jadi yang $6.000 itu aktif maupun pasif. Jadi selama ini ternyata bonus aktif pun masih dibayar pakai profit. Seharusnya dia sudah alokasikan sebenarnya. Jadi dari bonus sponsor dan pasangan itu sudah ada alokasi. Tapi ternyata sampai hari ini teman-teman itu masih dibayar bonus-bonusnya itu pakai dari profit trading, termasuk bonus aktif. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan ya beban beliau ya cuman yang harian saja. Tidak ada marketing plan yang ribet-ribet, cuman ada bonus sponsor sama pasangan. Bonus sponsor, pasangan sama reward. Rewardnya pun tidak banyak. Mungkin apakah perlu diilustrasikan binarinya? Tidak perlu kan? Sudah hafal kan? Perlu nggak diilustrasikan? Besarannya dan besarannya. Contoh di sini untuk paket joinnya itu dimulai dari $100, $200, $300, $500, $1.000, $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, sampai $100.000. Jadi ada paket 1,5M. Ada paket 1,5. Kebetulan ini saya harus pulang ke Lombok karena ada investor saya mau join 1,5M. Yang enak kan yang sponsor, Om. Itu kan 10% bonus sponsornya ya. Kalau terjadi pasangan 10%. 10% 1,5M ya lumayan lah, 150 juta kan. Langsung masuk kantong hari itu juga. Nah, jadi pairingnya 10%. Untuk teman-teman yang bermain binari, tahulah bonus pairing 10% itu lumayan besar ya. Lumayan besar. Nah, potensinya penghasilan hariannya adalah 50% dari paket bergabung. Contoh, kalau Bapak Ibu paket gabungnya $1.000, ya bisa narik setiap hari $500 per hari. Kalau paket $10.000 bisa narik $5.000 setiap hari. Ya kalau ada income $500 setiap hari tambahan, dari sebelah sana dapat 500, dari sini 500 juga, ya enggak nolak juga kan. Jadi sana sini dapat. Ya di sini penawarannya 50% dari paket join setiap hari. Nah nanti begitu nyampe 250%, ya teman-teman kalau mau narik bonusnya lagi ya mesti reinvest. Kalau nggak mau ya nggak ada masalah. Siapa tahu nanti bonusnya menumpuk, ya bisa ditarik 50% dari paket tabung. Adik saya sekarang udah setiap hari narik $500 setiap hari. Selama 3
30 hari. 500 dolar kali 30 hari berapa itu? Nah, 1000 dolar lah. 1000 dolar per hari kali 30 hari. 30.000 dolar satu bulan. Ya lumayan lah ya. Tambahannya sana dapat 10.000 dolar sehari, sini 30.000 dolar sehari, kan bagus. Jadi sana dapat, sini dapat lah. Begitu Bapak Ibu. Detailnya mungkin bisa tanya jawab. Jadi tidak ada bahasa yang keren-keren lah sebenarnya. Profit harian Bapak Ibu bisa tarik setiap hari. Depositnya pakai USDT, keluarnya USDT. Pro 7 hari Bang narik. Ya, Pro 7 hari nggak narik? profitnya 7 hari Bang. Sabtu Minggu WD nggak bisa. Nanti WD manual aja. Ya, karena manual ada admin yang cross check ya. Rupiah apa? USDT Bang. USDT. Jadi masuknya USDT, keluarnya USDT. Jadi tidak ada selisih rate. USDT beli sendiri di market, nanti jual sendiri di market. Pernah fee withdraw nggak sih? Fee-nya cuma 2 USDT sekali. 2 USDT? Sekali nilainya? berapapun nilainya. Karena memang transfer USDT itu ada biaya. Ya. Ada biaya. Jadi sekali WD kena 2 USDT. Mau WD 1000 dolar pun cuma kena 2 USDT. WD 15 dolar juga kena 2 USDT. Rupiahnya. Kalau 1000 dolar 15 juta. Tergantung harga USDT hari ini. Hari ini USDT berapa? 14.998 ya. Ya segitu sudah. Intinya joinnya USDT. Nah tergantung harga USDT-nya. Misalnya harga USDT-nya 10.000 ya segitu. Masuk USDT, keluar USDT. Kalkulasi 1 bulan ya sekitar 60, 80, 90%. Kurang lebih lah ya. Tergantung profitnya si Pak Dirsa. Ya paling minim dapat 50% lah dalam 1 bulan. Nanti WD-nya setiap hari aja. Setiap hari pindahkan ke akun Indodax atau ke Loko Kripto. Atau kalau punya akun Binance ya ke akun Binance. Bang Ferry ada tambahan? Nah, mau tara. Itu dulu. Iya, kok mau tara ya? Ya apa ya? Iya, jos. Betul. Miliarder makan siang. Oke, mantap. Ya, teman-teman tahu ya bahwasanya saya sudah lama tidak bermain namanya BO ya, karena konsekuensinya ya scam ya. Tapi karena beliau datang memberikan penjelasan yang sangat detail, ini kemungkinan scam hanya satu, tradernya meninggal. Ya, yang lain insya Allah nggak ada. Jadi teman-teman saya yakinkan segera take posisi, ambil posisi, gak usah iman-iman, ambil yang paling besar sekuatnya. Kalau ada 10.000, 10.000, kalau enggak 100.000, salah ya. Jadi teman-teman disampaikan tadi mungkin sama Bang Wildan ya, yang minimal 10.000 pingin lihat langsung live-nya, tradingnya, langsung datang ke Lombok, tiket PP dibayarin gratis, makan minum semua ditanggung ya. Dan kalau nggak berani sendiri tak kawal, saya siap kawal ke sana. Di bandara dijemput, dari sini ke bandara tak anter, ya kan? Ya dapat profit lagi. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Saya trauma sekian tahun main BO, sekarang saya akan bagi lagi. Ya, teman saya ini Butung. Ya, dia Butung. Ingat kan Ibu? Saya yang isi acara, saya yang presentasi,
tim saya paling banyak dari luar kota lah, dari Magelang, dari Purworejo, dari Jogja. Acaranya di Solo waktu itu. Tapi malamnya scam. Ya sudahlah, saya habis itu saya nggak mau main lagi. Dan yang paling parah kalau cuma scam nggak apa-apa. Ke rumah banyak janda yang nyari coba. Wah, itu saya bingung. Seneng. Kamu apain orang-orang ini? Nah, akhirnya saya vakum sekian tahun. Biarpun saya gabung, saya nggak mengerjakan jaringan. Tapi hari ini teman-teman saya pastikan spill overnya deras. Ya, saya siap Jogja, ratakan Jogja dan keliling Indonesia. Saya siap roadshow. Monggo teman-teman, Pak Dokter, nggak usah malu-malu. Masuk 10.000, besok kita terbang ke Lombok bareng-bareng. Gitu. Ada yang masih ragu teman-teman atau masih ada yang dipertanyakan? Itu MOU minimal berapa USDT? 10.000. 10.000. Ya. Bapak Dokter Cila. Kenapa 10.000 teman-teman dapat tiket pesawat gratis, nanti kita yang belikan. Oh, iya. Karena MOU kan tantangan. Iya, iya. Tantangannya kan harus ketemu muka itu. Seperti itu. Jadi gambarannya ya. Yang pasti ginilah, kalau sesuatu, kalau kita hajar besar di depan, yang pasti kita yang menikmati duluan, betul nggak? Hajar besar di depan, menikmati duluan, teman-teman nanti jadi histori, ya, teman-teman yang bercerita, teman-teman yang dapat sejarahnya, kan? Ya, bagi teman pemain ini ada peluang untuk menghasilkan uang selama 1,5 tahun, dan selama 1,5 tahun. Ya tidak bisa selamanya, Pak. Ya tidak bisa selamanya. Pak Di Lukman menghitungnya tahun 2025-2024 itu kenaikan harga koin. Habis itu turun lagi, Bang. Biasanya setelah naik ya, setelah naik koin itu habis itu turun lagi. Memang harus di close program ini hanya 1,5 tahun. 1,5 tahun saja. Yang pasti buat teman-teman pemain, ya ini ada project lah. Kalau ini bahasanya ada project 1,5 tahun, ya ini baru 3 minggu, berarti peluangnya besar buat teman-teman. Siapa yang hajar besar di depan, hajar terus, ya bisa panen. Kalau joinnya 10.000 kan bisa narik $5.000 per hari, kan lumayan. $5.000 per hari, 75 juta ya per hari ya. 75 juta per hari, sebulan berapaan? Sebulan berapaan? Dan itu bisa dinikmati lah selama 1 tahun, 1,5 tahun. Ya, 1 tahun setengah kurang 1 bulan. Ya, ini kan udah jalan 1 bulan, masih 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 5 bulan ya. 6 bulan, 1,5 tahun kan, 1 tahun 5 bulan ya. Ini peluang buat teman-teman Jogja. Kalau programnya dari Lombok, besarnya baru di Lombok saja, Pak. Jadi baru ini ya di Jawa. Jadi belum ada pertemuan di Jawa, belum ada sama sekali. Ya kalau di Lombok, alhamdulillah pertemuannya rutin tuh. Sekarang di KP-nya istrinya gubernur NTB itu pertemuannya. Jadi malah istrinya gubernur mendukung di sana. Nah, gambarannya seperti itu buat Bapak Ibu, segera ambil posisi karena binari itu posisi menentukan penghasilan besar, betul nggak? Nah, binari itu ya teman-teman, apalagi Bang Ferry sudah siap ngamuk Bang, ngamuk. Sudah siap ngamuk, ya teman-teman bisa dapat spill over keras ya. Nanti kan tinggal kerjakan kaki sebelahnya ya. Siapa tahu masih ada grup-grup bisnis tempat lain, ya tinggal ngajak nambahin ya. Sana sudah ada, nambahin sini ya teman-teman dapat bonus ya. Kan kalau mereka nambah di sana teman-teman tidak dapat bonus kan. Kalau ngajak ke sini juga teman-teman dapat bonus. Ya ibaratnya sana oke, sini oke, everything is okay, everything is fun, happy, apa sih? Everybody happy. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi ada teman ini salah satu ya, mungkin kemarin sudah proses pengajuan umur 500 juta.
pengajuan kur sekarang gampang sekali dan bunganya relatif sangat murah. Ini kalau dihitung nggak sampai 60 hari sudah BEP. Nah, dilalah belum dicairkan kemarin karena usahanya belum jelas ya, belum matang. Akhirnya begitu tak kabarin ini Mas, minggu depan tak cairkan. Jadi kenapa tidak ya? Dari 500 juta itu hanya bunganya kalau nggak salah nggak sampai 10 juta lah kalau nggak salah, dikit banget. Nah di sini 60 hari balik modal, kita mainkan profitnya. Nah terkait tadi teman-teman ya, baru kali ini kayaknya ya, saya ada bisnis kan yang ownernya muncul, boleh main ke rumahnya dan mau MOU. Begitu ya Mbak Justin ya. Biasanya sembunyi ya ownernya, nggak tahu di mana. Katanya di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan lain-lain. Ya, begitu Butum ini kesempatan yang luar biasa, monggo maksimalkan kekuatan ya. Pak Bun juga ya, monggo silakan agendakan mungkin ya. Tanahnya udah laku tuh ini. Belum. Ada yang mau beli? Ya sekarang jual tanah memang nggak bisa Pak. Ya nggak usah dijual, beli lagi Pak. Ya. Saya itu teman Godian, beli Godian aja pindah Godian ya. Nanti sabar, bentar lagi. Karena saya ada teman Godian Pak, dulu teman Kismin, sekarang udah kaya ya. Besok asli kayanya udah. Semangat Pak. Ya kan? Jadi teman-teman, yang penting dalam diri adalah semangat teman. Kata orang bilang aku nggak punya apa-apa, itu orang yang frustasi, pesimis. Saya selalu punya semangat Pak. Apalagi bergaul dengan orang-orang kaya seperti itu yang top hitam itu. Semangat saya tinggi. Ya, dia dulu sejajar dengan saya Pak. Ya, ngopi bareng, bayari gantian. Sekarang dibayar itu saya nggak apa-apa, tapi suatu hari juga tak bayarin Pak. Gitu teman-teman, semangat. Nah, satu lagi teman-teman, ingat ya, plafon rezeki, bawahannya rezeki kita itu tergantung 7 orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang seperti itu terus, tukang becak terus ya, mindset kita seperti itu. Kayak tiap hari ngapunten ya Pak, orang kaya itu tak hampir terus Pak. Apa yang dikerjakan sih kok bisa kaya gitu Pak? Dalam waktu cepat lagi. Nah, salah satunya ini Pak yang bisa dikerjakan. Monggo teman-teman kalau ingin cepat kaya ya kerjakan. Mungkin orang kaya bisa datang ke depan ngobrol sebentar, sharing-sharing. Berbagi lah. Monggo Mas Hendri, maju sebentar. Beda platform Mas. Ya intinya beliau dengan cepat ya Bapak Ibu, ada waktu hitungan bulan sudah bisa berubah nasibnya. Ya teman-teman monggo misalnya sudah cocok dengan saya siap bantu dimanapun di Indonesia. Nah, karena di sini berani tampil, Mbak. Kalau di luar sana kemarin nggak berani tampil. Ya kalau dengan siap 10.000 langsung kita terbang besok. Duitnya nanti loh, yang penting saya ada duitnya nih, tunjukin saya siap, kita terbang, tiketnya dibeliin, begitu sampai sana dengan mateng, di sana baru dengan masuk. Begitu, jadi uangnya nggak di stop dulu, aman. Itu teman-teman, ada yang ditanyakan? Perannya tadi sudah jelas belum? Marketing perannya sudah jelas belum? Oh itu profit ya, modal plus profit yang diberikan. Jadi 2% itu yang diberikan modal sama keuntungan. Gitu. Sampai berapa persen? 250. Oh, sehari antara 1,6 sampai 2%. Maksimal jadi 250%. Gitu. Kalau setelah 250% gimana? Ya invest modalnya. Itu termasuk bonus aktifnya dihitung nggak? Ya. Berarti bisa mempercepat karena tuh. Jadi kalau termasuk bonus aktif 250%. Jadi kalau yang aktif tidak terasa pasifnya, habis kan. Kalau yang aktif berarti nanti pertumbuhan berikutnya hilang, karena udah maksimal. Jadi begitu dia nabung plan. Jadi di akun kita itu bonus kita tertabung, cuma tidak bisa diambil ketika sudah jadi
250%. Kecuali reinvest ya. Reinvest. Begitu reinvest bisa narik lagi. Misalnya Reinvest dengan nilai yang sama kan? nilai yang sama. Kalau lebih nggak bisa, top up nggak bisa, Nggak bisa. Upgrade nggak bisa. upgrade nggak bisa, cuma itu aja. Walaupun uangnya di situ banyak, ngambilnya cuma itu ya, batasannya. Ya. Ya ketahanan sistemnya lah, karena binari ya. Binari tahu lah. Jadi contoh kasus, kalau jaringan bertumbuh, semua bonus kan ikut bertumbuh di akun kita. 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta menumpuk di situ. Nah, Bapak Ibu yang dulu ngambilnya $2.000, ya nariknya setiap hari 1.000. Jadi $1.000 setiap hari. Nanti begitu sudah jadi 5.000, ya taruh 1.000 lagi, bisa narik 1.000 lagi, 1.000 lagi, 1.000 lagi, 1.000 lagi. Jadi untuk bisa berpenghasilan $1.000 per hari, ya cukup dengan $2.000. Kalau mau yang $5.000 per hari ya 10.000. Kalau mau $1.000 per hari ya dengan dana $2.000. Kadang ngambilnya cuma 50% itu 50% dari modal. Dari modal. belum maksimal 250%. Maksimal 250%. Maksimal 250%. Ini nariknya itu WDR apa bentuk kripto? Kripto, USDT. Jadi kita beli USDT di Indodax apa di toko kripto untuk disetor ke akun. Nanti tiap hari keluarnya USDT. Nyairinnya ya di Indodax atau di toko kripto. Berapa nyairinnya ya tergantung harga USDT saat itu. Jadi tidak ada selisih sini, Pak. Jadi kan kalau rupiah biasanya always ada selisih. Ya founder lah yang dapat itu yang dapat selisih gitu kan. Di sini tidak ada. Kadang-kadang kan 300% tapi lupa kita hitung selisihnya ya. Misalnya selisihnya 2.000, sebenarnya kita udah lumayan hilang di depan lah gitu kan. Selisih. Jadi ini 250% itu memang pure 250%. Itu kalau tidak ada tambahan mungkin ada tambahan. Mas, kita kan ini maksudnya pakai USDT. USDT ya. Hasilnya USDT. Ya. Padahal USDT itu kan mata uang yang stabil. Ya. Atau ini uangnya tuh kok bisa mendapatkan sampai 2% per hari itu diputar kemana itu? Tradingnya itu sama sana itu di kripto lain apa cuma USDT itu? Binance, Mbak. Binance. Jadi di Binance itu tradingnya USDT, Mbak. Jadi uang kita masuk di Binance ditradingkan USDT dengan koin-koin yang lain. Jadi kalau Abah buka future itu memperbanyak USDT trading kita, Bang. Tetap USDT. USDT. Jadi contoh USDT Abah misalnya 1.000, profit 1.000% hari ini. USDT Abah yang bertumbuh dari 1.000 jadi 10.000. Makanya profitnya si Pak D ini dalam bentuk USDT. Jadi dia profitnya dalam bentuk USDT dibagikan lagi ke kita juga dalam bentuk USDT. Uang yang masuk dalam bentuk USDT. Jadi dia nggak pusing, Mbak. Nggak pusing misalnya dalam bentuk rupiah, lagi dia cari USDT. Nanti bayarnya dalam bentuk doge, bingung dia lagi cari doge lagi. Ini nggak ada. Jadi Abah ngasih USDT sama dia diputar dalam bentuk USDT, dia menghasilkan USDT, dibayar lagi ke Abah dalam bentuk USDT. Nah memang dia misalnya profit hari ini kayak kemarin dia harus bayar orang $6.000, tapi profitnya 30.000, berarti kan ada selisih lumayan tuh. Nah sekian persen dari selisih ini dia cadangkan dalam bentuk koin-koin yang lain. Tabungannya dia lah, dia beli Binance, dia beli Bitcoin, koin-koin yang lain, Ethereum, dengan harapan nanti yang tabungan koin ini tahun 2024-2025 naik, dengan begitu langsung bisa menyelesaikan kontrak orang terakhir dari kenaikan USDT. Tapi kalau tidak naik ya dia tetap bayar kita dari hasil trading everyday.
tetap akan menyelesaikan kontrak orang sampai 250% walaupun di akhir. Ya, teman-teman pemain aman nyaman, yang kita ajak juga merasa aman nyaman. Kalau ditanya resiko, ya always ada resiko, tapi kita meminimalisasi resiko. Meminimalisasi resikonya dengan cara kita pilih bisnis yang benar, dana kita benar diputer. Terus kalau pengen lihat, ya kita persilahkan ke Lombok. Karena saya pernah tanya, Pak D, boleh enggak saya ajak Pak D keliling Indonesia? Oh, mohon maaf Mas Wildan, saya belum bisa tinggalin kandang. Ini masih kita punya beban bayar orang, jadi dia harus trading. Jadi kalau ninggalin malah nanti siapa yang bayar Bapak Ibu kan? Jadi sementara dia belum bisa keluar. Memang dia lagi latih anaknya. Dia udah latih anaknya 2 tahun, tapi kayak kemarin masih dia pegang. Kemarin dia harusnya profit itu sekitar $50.000 ya. $50.000, tapi anaknya nggak sabar kan? Ini udah naik nih, dia panggil ayah kan, udah naik nih ya. Bentar dulu, dia lagi ngobrol kan. Anaknya yang close profitnya cuma 9.000 ya, seharusnya 28.000 di transaksi yang itu. Ya tapi tetaplah dijaga sama dia. Maksudnya dia tetap latih anaknya. Karena ada yang nanya kemarin, bagaimana kalau Pak D meninggal? Bagaimana kalau Pak D meninggal? Ya udah, kalau saya meninggal masih ada anak saya yang sedang saya latih. Cadangan. Karena kan uangnya banyak orang, betul kan? Dan orangnya open kok. Jadi Bapak Ibu ke sana juga bisa lihat historinya. Kan histori di Binance nggak bisa dibuat-buat. Kan bukan punyanya si Pak D ini Binance, punyanya orang. Dan sebagian sudah saya rekam dalam bentuk video, nanti bisa dulu. Kalau saya lagi di sana enak saya rekam. Tapi kalau lagi jauh ya paling saya minta screenshot sama Pak D kan. Hari ini dapat berapa Pak D? Ada screenshot. Bisa untuk nanti kan kalau di grup enak kan. Kalau minusnya ada nggak? Ada. Namanya trading ya tidak bisa selalu plus. Cuman saya lihat dari 10 kali transaksi 1 minus. Misalnya kayak kemarin minus 1.500, tapi ada profit 3.000, 4.000, 5.000, 9.000. Jadi ada minus tapi bisa ketutup dengan trade yang lain. Dia juga nggak bisa menutupi minusnya karena histori di Binance. Begitu gambarannya. Ya ini peluang lah buat panen lagi. Ya, itu manual ya? Manual. Risiko menerornya gimana Mas? Manual menurut saya kan lebih dipercaya menurut saya ya. Ya, tapi human errornya ada nggak? Pasti ada. Pasti ada lah. Gimana tuh risiko? Karena ini uangnya kan uang masyarakat ya, uang besar. Bukan satu orang aja yang beda. Ya abang lah yang menentukan ketika mau menaruh dana abang di Pak D ini, apakah resiko sebanding dengan dengan profit yang diterima. Karena ketika kita berbicara human error, berbicara masa depan bang. Ini yang saya dengar ini yang hanya bapak dan anak aja. Ya, Bapak dan anak aja yang lakukan secara manual ya. saya enggak, saya bukan trader ya bang. Maksudnya bapak dan anak itu. Oh, bapak sama anaknya. Iya, Betul, iya. betul. Bapak Bapak sama ini saya anaknya. tanya tanda kutip human errornya. Karena Yang nggak mungkin seperti- kan COVID harus jalan terus selama setiap hari gitu. Ya. Dan gimana ada potensi maksimal dari 50%? Ya harus dikeluarkan. Kalau saya melihat histori bang ya, histori. Karena saya sendiri trader tapi di forex bang, saya pribadi di forex. Ya kebetulan juga saya juga dua-duanya. Jadi pengen tahu human errornya. Nah saya tidak paham maksudnya human error ini bang. Ya, Seperti ya. apa? Ini pertanyaan saya adalah tidak mungkin setiap hari dia harus melakukan trading. Padahal profit orang harus setiap hari dibayar. Dia setiap hari beli. Ya, tiap hari harus bayar orang kan. Ya. Terjadi human error bagaimana? Apakah modal orang yang dipakai bayar atau bagaimana? Psikologis dong. Oh psikologi. Psikologis. Jadi gini, kenapa dia selalu menyimpan bang? Kan setiap profit dia simpan tuh sisanya. Dia tidak langsung bayar abang banyak-banyak kan?
kenapa hanya dikasih 1,9%, 2%, padahal profitnya saya tahu bang banyak-banyak. Nah sisanya ini dicadangkan ketika sewaktu-waktu dia tidak bisa trading untuk bayar harian. Nah makanya caranya dia. Jadi dia kelebihan yang dia terima dari profit hari ini dia terus simpan. Dia simpan dalam bentuk koin dan tetap dalam bentuk USDT juga. Dan saya lihat pembukuannya lumayan rapi bang. Jadi dia punya buku besar, lumayan rapi pembukuannya. Jadi kalau kebetulan abang di sana bisa lihat tuh pembukuannya. Bisa di cross check juga dengan history tradingnya. Berapa dana yang masuk, berapa profit, berapa beban, berapa yang terbentuk dalam bentuk simpanan. Sisanya ya tetap kita berbicara risiko ya always. Kalau ada yang nanya kepastian ya cuman Tuhan yang tahu. Cuman ini dari sekian banyak pilihan Pak. Dari sekian banyak pilihan ini yang layak lah. Kan sekarang bertumbuh berkembang di market kita Pak. Bertumbuh berkembang yang permainan-permainan seperti inilah. Ada yang 1% sehari tapi kita tidak tahu itu beneran itu apa enggak gitu kan. Kita cari ownernya juga enggak tahu gitu kan. Nah ini kan ownernya ada, dana kita diputar apa enggak kita tidak tahu. Kalau ini kan beneran diputar. Nah kalau yang masuk $10.000 ya dia berani MOU Bang. MOU untuk mengamankan modal. Gitu Bang. Saya tanya dulu karena kalau bermain di Binance, poolnya di Binance kan selama ini yang tanggung jawab robot, dan selama ini banyak program yang memberikan tanggung jawabnya kepada robot AI. Jadi sekarang yang bertanggung jawab adalah personal. Nah, human error-nya itu yang saya khawatirkan karena dia sendiri yang handle. Dan sekarang anaknya sedang diajarkan untuk bisa. Saya justru lebih tidak percaya sama robot, Pak. Nah, Saya justru lebih tidak percaya sama robot karena saya memakai beberapa robot dari kemarin, dan ketika menemukan pasar lagi breakout itu selesai semua, Pak. ya. Dan kita selalu menyalahkan robot kan, waduh robotnya. Lebih baik salahkan robot daripada orang. Kenapa? Lebih baik salahkan robot? Ya enggak apa-apa, kan pilihan Pak. Pilihan ya. Jadi kalau saya justru lebih percaya sama manusia ya dibanding robot. Saya trading forex juga pakai manual Pak. Saya pribadi pakai manual karena saya bisa baca berita, saya bisa menghindari berita. Robot nggak bisa menghindari berita Pak. Dia hajar aja terus kan. Istilahnya ya tidak ya tergantung pengalaman tradernya juga yang perlu kita lihat Pak. Kan ada trader yang jumlah pengalamannya banyak tapi cara bermainnya tetap barbar Pak. Dia udah 10 tahun trading tapi bermainnya juga tidak ada perubahan, artinya tidak ada pembelajaran dari proses lamanya kan. Ada yang cuman belajar 1 tahun tapi dia lebih disiplin. Ya kita bisa lihat dari historinya kan. Lihat dari histori. Begitu mungkin Pak. Ya. Kalau yang Pak D ini dia murni manual. Kalau robot ya banyak pilihan lah. Ada Xbox namanya apa lagi sekarang ya? Ada ABC bot banyak lah. Yang mainnya pasti mati ya. Mati ya, kalau kena badai ya selesai lah. Tapi ada juga yang robot ya tergantung si tradernya juga. Dia mengaktifkan robotnya di saat tertentu yang dia sudah baca. Ya lagi lari-larinya balik ke si trader lagi. Ya ibaratnya ada senjata, kalau dipegang sama yang lebih ahli kan lebih mumpuni daripada orang awam yang megang gitu kan, bisa kena sendiri kan. Jawaban saya seperti itu Bang.